Halo sahabat WTB, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Masih mengulas tentang sejarah yang sepertinya tidak habis-habis untuk kita bahas. Selain menarik untuk kita bahas, mendengarkan kisah masa lalu rasanya seperti sedang mendengarkan sebuah dongeng. Dan masih membahas tentang kerajaan Singasari dan juga Majapahit, karena jika membahas salah satu dari kerajaan ini tentu kita akan mengaitkan Majapahit dan juga Singasari. Begitu sebaliknya, jika kita membahas Singasari tentu kita akan mengaitkannya dengan Majapahit. Kali ini WTB akan membahas runtuhnya Singasari awal dari kebangkitan Majapahit. Kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 Masehi. Pada saat itu dipimpin oleh Raja Kertanegara. Ia tewas dalam pemberontakan Jayakatwang. Sebagian besar kerabat serta bekas keluarga kerajaan sangat membenci Jayakatwang. Namun dengan bantuan wali dari Madura, Jayakatwang mengampuni menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya pun mengaku akan mengabdi diri kepada Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya diberi sebuah tanah di hutan Tarik. Dia membuka hutan itu dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu dia beri nama Majapahit yang diambil dari nama buah maja yang memiliki rasa pahit. Sehingga jadilah sebuah nama yang kita kenal seperti sekarang yaitu Majapahit. Namun setelah 1 tahun berhasil menduduki Singasari, Jayakatwang kembali dibalas oleh menantu Kertajaya yaitu Raden Wijaya yang kemudian mendirikan kerajaan baru yaitu Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Keberhasilan Raden Wijaya dalam mengalahkan Jayakatwang terlepas dari adanya bantuan pasukan Mongol. Kubilai Khan, penguasa kekaisaran Mongol dan kaisar dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaan Kubilai Khan dan membayar upeti. Salah satu utusan Mongol yaitu Mengci dikirim ke Jawa Dwipa, namun tidak diterima dengan baik di sana. Kerajaan Singasari tidak bersedia untuk tunduk kepada Mongol. Lalu Raja Kertanegara memberi cendera mata kepada para utusan Mongol, yaitu dengan mengecap wajah sang utusan dengan besi panas, seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya dan mengusirnya secara kasar. Atas tindakan itu, Kubilai Khan sangat terkejut. Ia pun marah besar. Pada tahun 1292 Masehi, ia pun memerintahkan pasukannya untuk dikirimnya ekspedisi guna menghukum Kertanegara. Namun sebenarnya serangan ini juga memiliki niat dan tujuan yang lain. Menurut Kubilai Khan, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan dan menundukkan Jawa, maka negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia karena posisi geografis Nusantara sangat strategis dalam perdagangan. Berdasarkan naskah Yuan Shi, sekitar 20 hingga 30 ribu pasukan dikumpulkan dan berangkat dengan kapal sekitar 500 hingga 1000 kapal dengan persediaan bekal untuk 1 tahun. Saat pasukan Mongol tiba di Jawa Dwipa, Raden Wijaya mengirim seorang utusan dari Madura dan memberitahu pasukan Mongol bahwa Raja Kertanegara telah tewas dalam kudeta istana dan perampasan tahta, dan saat ini Singasari dipimpin oleh Jayakatwang. Raden Wijaya memberikan pasukan Mongol peta daerah Kediri. Menurut Yuan Shi, Raden Wijaya pernah mencoba menyerang Jayakatwang sendirian namun tidak berhasil. Hingga kemudian ia mendengar berita kedatangan pasukan Mongol. Raden Wijaya lalu meminta bantuan mereka. Sebagai balasannya, Raden Wijaya akan tunduk pada Kaisar Mongol. Raden Wijaya juga akan menghadiahi komandan Mongol 2 orang putri cantik jika tentara mereka berhasil menghancurkan Jayakatwang. Pada tanggal 22 Maret, semua pasukan telah berkumpul di Kalimas. Di hulu sungai terdapat kerajaan Singasari. Sungai ini adalah jalan untuk masuk ke Jawa. Di sini mereka memutuskan untuk bertempur.
Pada tanggal 22 April, pasukan dibagi menjadi 3 bagian untuk menyerang Kediri, dan disepakati bahwa pada tanggal 26 mereka akan bertemu di Daha. Setelah mendengar tembakan meriam, pasukan pertama berlayar menyusuri sungai. Pasukan kedua yang dipimpin oleh Ikemase berjalan di tepi sungai bagian timur, dan pasukan yang ketiga yang dipimpin oleh Kaohsing berjalan di tepi sungai barat, sementara Raden Wijaya dan pasukannya berjalan di belakang. Setelah tiba di Daha pada 26 April, di sana Pangeran Kediri mempertahankan kotanya dengan pasukannya. Pertempuran berlangsung dari pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Setelah menyerang 3 kali, pasukan Kediri dapat dikalahkan. Saat pasukan Mongol dan Kediri sedang bertempur, pasukan Majapahit menyerang kota dari arah lain dan dengan cepat mengalahkan penjaga istana. Istana Jayakatwang pun dijarah dan juga dibakar. Pasukan Mongol kemudian mengepung kota Daha dan meminta Jayakatwang menyerah. Pada sore hari, Jayakatwang pun menyatakan menyerah takluk kepada bangsa Mongol. Tentara Mongol menangkap Jayakatwang, istrinya, anaknya, dan semua perwiranya, dan merampas harta yang berkisar senilai 50 juta yuan. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya kembali ke Majapahit berpura-pura hendak menyiapkan upeti untuk Mongol. Para komandan Mongol mengizinkan Raden Wijaya kembali ke Majapahit untuk menyiapkan upeti serta surat penyerahan diri. Namun, salah satu komandan Mongol yaitu Kaohsing tidak menyukai hal ini dan dia memperingatkan 2 komandan lainnya. Raden Wijaya lalu meminta sebagian pasukan Mongol untuk datang ke Majapahit tanpa membawa senjata. Karena 2 putri cantik yang dijanjikan sebagai hadiah takut jika melihat senjata. Akhirnya 200 prajurit Mongol yang tak bersenjata dan 2 perwira dikirim ke Majapahit. Akan tetapi pada tanggal 26 Mei, Raden Wijaya menyergap rombongan pasukan Mongol dan mengalahkannya. Kemudian Raden Wijaya menggerakkan pasukannya menuju kamp utama pasukan Mongol dan melancarkan serangan tiba-tiba. Pasukan Raden Wijaya berhasil membunuh banyak prajurit Mongol. Sebagian tentara Mongol melarikan diri menuju ke kapal. Setelah mereka mencapai sebuah candi, ternyata tentara Mongol kembali disergap oleh tentara Jawa. Tentara Mongol berhasil menerobos dan melanjutkan pelarian. Tentara Mongol kehilangan semua hasil rampasan sebelumnya. Setelah tentara Mongol dapat dikalahkan pada tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya mulai mendirikan kerajaan Majapahit. Setelah itu, Raden Wijaya menobatkan dirinya sebagai raja pertama Majapahit. Sementara pengikut-pengikutnya yang setia dan berjasa dalam mendirikan Majapahit diangkat menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan. Inilah sedikit ringkasan mengenai runtuhnya Singasari dan juga bangkitnya Raden Wijaya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.